Wes waktunya terlambat, doanya ngebut, salatnya ngebut. Sempurna sudah kesalahannya itu. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmadullah subhanahu wa ta'ala hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah, wa nusalli wa nusallimu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudahu ila yaumiddin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang tiada henti-hentinya memberikan kita karunia nikmatnya yang begitu besar kepada kita semuanya, dan nikmat terbesar itu tentunya adalah hidayah dan taufiknya sehingga kita tetap berada dalam agama yang lurus dan sempurna ini, yaitu agama Islam, yang tidak ada agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala selain agama Islam. Inna dina 'indallahi al-Islam. Sesungguhnya satu-satunya agama yang diridhai oleh Allah adalah agama Islam. Wa man yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan barang siapa yang menghendaki agama selain agama Islam, maka seluruh amalan-amalan kebaikannya selama di dunia itu tidak akan berarti di sisi Allah Subhanahu wa taala, tidak akan menjadi bekal untuk pertemuan abadi dengannya Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Maka ini adalah nikmat yang begitu besar bagi kita semuanya. Termasuk pada hari ini kita dapat berkumpul kembali, dan ini adalah salah satu wujud syukur kita, bahwa syukur itu tidak cukup dengan ucapan lisan alhamdulillah, tetapi juga harus kita wujudkan dalam bentuk amalan. Amalan itu adalah bisa berbentuk amalan ibadah berupa sholat, berupa banyak zikir kepada Allah, berupa bersedekah, dan termasuk hari ini kita ingin menambah keimanan kita melalui kegiatan yang di dalamnya kita mengkaji tentang syariat-syariat agama Islam. Insya Allah hari ini kita akan masuk kepada pembahasan baru, yaitu tentang sholat. Dan ini adalah awal dari pembahasan tentang sholat yang nanti perjalanannya sangat panjang insya Allah untuk perjalanan pembahasan tentang sholat. Ya, mungkin untuk 2 pertemuan ke depan ini kita masih belum masuk dalam tataran praktis. Tetapi di sini kita mengenal hari ini insya Allah lebih tepatnya kita membahas tentang keutamaan sholat itu apa. Ya, hari ini tema kita adalah keutamaan sholat. Ya, adapun berikutnya nanti kita bahas tentang kekhusyuan dalam sholat, kemudian adab-adab dalam sholat dan adab-adab ke masjid. Itu nanti pada pertemuan berikutnya. Baru setelahnya kita baru mulai mengenal bagaimana takbiratul ihram, apa bacaannya. Jadi perjalanannya masih panjang insya Allah. Tapi alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala, pintu menuju sholat sudah kita lalui pembahasannya. Ya, yaitu pemasalah tentang toharoh. Toharoh sudah kita bahas sebelumnya. Ada wudhu, ya, ada tayamum, kemudian ada mandi janabah juga di dalamnya, dan berbagai problematika yang ada di dalamnya, meskipun mungkin tetap aja nanti akan menemui problematika tertentu. Tetapi secara umum kemarin permasalahan-permasalahan seputar bersuci insya Allah sudah cukup untuk kita. Nah, sehingga hari ini insya Allah ta'ala kita akan masuk ke pembahasan yang baru, yaitu tentang sholat. Tapi kita sebelum membahas tentang sholat, tentu kita bicara tentang keutamaan-keutamanya terlebih dahulu. Ya, dan apa itu sholat, kemudian sejarahnya bagaimana, kita perlu mengetahui hal itu, bagaimana sejarah sholat itu. Nah, pertama adalah istilah sholat yang kita bahas di sini, tentu sholat yang lebih khusus, karena di dalam bahasa Arab sholat itu arti dasarnya adalah doa, arti dasarnya adalah berdoa. Jadi seluruh kegiatan seseorang meminta sesuatu kepada Allah itu namanya doa, dan disebut dengan istilah sholat juga.
Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ada salah satu sabda beliau mengatakan, in kana shaiman falyusalli. Kalau dia sedang berpuasa, maka banyaklah berdoa di dalamnya. Falyusalli. Tapi di situ bukan diartikan maka sholatlah, bukan. Tetapi maka berdoalah. Itu makna dasarnya. Namun dalam perjalanannya sholat itu lebih khusus kepada suatu praktek ibadah yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan taslim, ya, dengan salam, dengan takbiratul ihram awalnya dan nanti diakhiri dengan taslim atau dengan salam. Itu yang akan kita bahas hari ini. Dan ini menunjukkan bahwa istilah sholat mengalami penyempitan makna. Artinya apa? Yang asalnya sholat itu artinya doa secara umum di dalam agama Islam, kemudian muncul penyempitan makna lebih khusus kepada sholat yang kita lakukan ini, yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, seperti itu. Ya, baik. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum kita membahas tentang sholat, tentu kita perlu mengetahui dulu bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan kita semuanya ini bukan tanpa tujuan. Semuanya ada tujuan dalam penciptaan alam semesta ini. Dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, afa hasibatum, ya, afa hasibatum annama khalaqnakum abasan. Apakah kalian mengira kalau kami ini, kata Allah, menciptakan kalian sia-sia untuk suatu hal yang tidak ada tujuannya? Wa annakum ilaina la turja'un. Dan apakah kalian mengira kalian diciptakan itu kemudian nanti tidak dikembalikan kepada kita untuk pertanggungjawaban? Ya. Maka sesungguhnya kita diciptakan ini ada tujuannya. Apa? Yaitu untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan kalian jin dan manusia itu adalah untuk beribadah. Dan perintah pertama di dalam Al-Qur'an, di dalam Al-Baqarah, ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai sekalian manusia, beribadahlah kalian kepada Allah. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakum alladzi khalaqakum, yang telah menciptakan kalian, walladzina min qablikum, dan orang-orang sebelum kalian, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Ya. Kemudian nanti semuanya kita akan dibangkitkan oleh Allah, dikembalikan kepada Allah setelah kematian seluruh makhluk-makhluknya. Nanti akan ada hari kebangkitan. Sang pemilik hari kebangkitan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Maliki yaumiddin, itu adalah pemiliknya, Allah yang memiliki hari pembalasan. Dan yang membangkitkan adalah Allah. Wa annallaha yab'atsu man fil qubur, dalam firman-Nya. Dan bahwasanya Allah lah zat nanti yang membangkitkan manusia-manusia dari kematiannya nanti di hari kiamat. Wa annallaha yab'atsu man fil qubur. Seluruh yang sudah wafatkan, sudah dimatikan nanti akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah dibangkitkan, apa yang terjadi? Yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Semuanya akan berdiri dalam masa penantian menunggu hari peradilan, ya. Hari pembalasan itu di hadapan Rabb mereka. Jadi di padang pasar nanti semuanya akan berdiri menunggu dalam waktu yang tidak sebentar, ya, 50.000 tahun lamanya menunggu, ya, menunggu hari pembalasan, hari penentuan kamu nanti masuk surga atau neraka, nunggu 50.000 tahun. Dan saat itu kondisi berdirinya semuanya adalah innakum tuhsyaruna hufatan auratan ghurlan. Saat itu semua manusia berdiri dalam keadaan telanjang, hufatan auratan, tidak pakai alas kaki, ghurlan, tidak lagi berhitan. Seperti ketika waktu kita diciptakan pertama kali di dunia, bayi kita tidak ada pakaian, tidak ada apalagi, tidak ada perhiasan, kemudian tidak membawa harta, tidak membawa apa-apa di sekitarnya, kemudian tidak ada pakaian, tidak ada alas kaki, seperti bayi
telanjang dan bahkan tidak lagi berkhitan. Kama bada'na awwala khalqin nu'idu, sebagaimana kami dulu menciptakan kalian dari tidak ada. Allah Maha bisa untuk itu. Allah Maha mampu. Dikembalikan ke bentuk awalnya. Jadi kita semuanya nanti dibangkitkan dalam keadaan tidak beralas kaki, tidak memakai pakaian, tidak bawa kendaraan, tidak bawa harta, tidak bawa uang, tidak bawa emas, tidak bawa anak-anak dan sebagainya. Bahkan tidak berkhitan. Ya. Dan saat itu semuanya kebingungan dengan sendirinya. Bingung dengan amalan-amalannya, catatannya gimana ini? Likulli mri'in yauma idzin sya'nun yughni. Semua nanti bingung dengan pertanggungjawabannya. Apa ya yang sudah saya siapkan ketika di dunia? Apakah sudah maksimal atau belum? Ya, semuanya akan kebingungan dengan itu. Bahkan ahli ibadah pun sudah dalam keadaan kebingungan. Bagaimana dengan ahli maksiat? Bagaimana orang-orang yang mengabaikan seruan-seruan Allah, mengabaikan syariat-syariat Allah, menganggap ringan syariat-syariat Allah, banyak yang ditinggalkannya, maka mereka akan kebingungan. Mereka akan kebingungan. Termasuk orang-orang kafir, orang-orang munafik, orang-orang yang tidak beriman. Yauma yukshafu an saq wa yud'auna ila sujudi fala yastati'un. Orang-orang nanti ketika hari kiamat nanti, yaitu ketika betisnya Allah disingkapkan, maka saat itu orang-orang semuanya ditanya, diminta untuk bersujud. Fala yastati'un. Tetapi orang-orang kafir, orang-orang munafik yang di dunia tidak pernah menjalankan ibadah salat, disuruh sujud saat itu, mereka tidak mampu untuk sujud. Berbeda dengan orang yang menjaga salatnya di kehidupan dunia. Mereka diminta bersujud di kala itu, semuanya bisa sujud. Tetapi orang-orang kafir, orang-orang munafik, diminta untuk itu, mereka tidak mampu untuk menunaikan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Tadi kita menyinggung tentang berdirinya orang di hari kiamat itu bukan waktu yang sebentar. 50.000 tahun. Kalau seandainya kita asumsikan, kita anggap usia, misalnya kita pukul rata, usia kita semuanya 60 misalnya. Usianya 60. Usianya sampai 60 ketika dipanggil misalnya 60 tahun. Maka kurang lebih apakah dalam 60 tahun itu untuk sholat semuanya? 60 tahun dibandingkan 50.000 tahun saja sudah jauh berbeda perbandingannya. Ya. Bagaimana dengan sholatnya? Sedangkan dalam 60 tahun itu waktu untuk tidur kita berapa tahun itu? Anggap saja dalam sehari kita ada waktu tidur sepertiga waktu. Berarti kalau 60 tahun itu sepertiganya kurang lebih 20 tahun. Berarti 20 tahun itu kita tidur loh ya itu ya. Tidur, tidak beribadah, tidak ada kegiatan ibadah, itu tidur saja. Sisanya berarti 40 tahun ya. Kalau usianya 60 dipotong 20 untuk tidur, sisanya 40 tahun. Lah 40 tahun ini menunggu masa balik 15 tahun. Mulai baru sholat misalnya, baru mulai tatak sholatnya. Tinggal berapa sekarang? 25 tahun. 25 tahun maupun tidak ada nonton HP yang berlama-lama itu. Belum makannya, belum ngetupruk sana sini, jagong ke sana ke sini, ya. Ngobrol yang tidak ada faedahnya, ya. Berapa jam sih bermajlisnya? Kemudian yang perlu kita tanyakan pertama kali adalah berapa lama sholat kita dalam sehari itu? Berapa lama? Anggap saja kita berapa coba, misalnya sholat subuh itu idealnya 10 menit atau anggap saja 10 menit ya untuk 10 menit atau 15 menit. Kita maksimalkan 15 menit saja karena agak panjang ya. 15 menit itu subuh. Zuhur kurang lebih 15 menit. Sama lah, dianggap saja semuanya sama. 15 kali 5, 75 menit. Cuma 1 jam seperempat dalam sehari kita sholat wajibnya. Taruh untuk rawatib tambahan-tambahan, kalikan 2 kali. 75 kali 2 lah sudah. Karena rawatib ada subuh ada qobliyah, zuhur ada qobliyah ba'diyah, asar tidak ada, maghrib ada ba'diyah,
kemudian Isya ada ba'diyahnya. Maka anggap saja sama, 75 menit tambah 75 menit, 150 menit. Taruh 2 jam setengah. 2 jam setengah untuk sholat itu. Kemudian untuk sholat malamnya, kalau tidak kerinan. Karena masih ada catatan di situ di bawahnya, NB. Kalau tidak kerinan. Berapa kali kita kerinannya dalam sebulan itu loh ya. Dalam sepekan berapa kali kerinannya gitu. Kemudian kita berapa lama sholatnya. Witir sama ininya berapa menit kira-kira? Setengah jam? 1 jam? 1 jam ya mungkin ya. Yang di bawah 1 jam tidak apa-apa ya. Mungkin kita ambil yang terbaik 1 jam gitu ya. Jadi bacaan suratnya dipanjang-panjangkan, rukuknya dipanjangkan, sujudnya dipanjangkan, setiap rukun di situ pergerakan itu dipanjangkan, iktidalnya dipanjangkan. Taruh saja ambil 1 jam. Berarti dalam sehari sholat rawatib, sholat wajib, sholat rawatib, kemudian sholat qiyamul lail, taruh saja semuanya 4 jam. 4 jam cuma dari 24 jam. 4 jam dari 25 tahun. Berapa itu cuma ya? Sangat-sangat minim sekali waktunya untuk sholat. Sedangkan itu adalah hal yang pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sholatnya, bukan amalan yang lainnya, bukan puasanya, bukan sedekahnya, bukan haji dan umrohnya, bukan birrul walidainnya, bukan. Sholat dulu yang ditanyakan. Nabi SAW bersabda, Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati as-salah. Hal yang pertama kali dihisab oleh Allah itu adalah salatnya. Wa in saluha saluhat sairu amalihi. Kalau dia bagus salatnya, sempurna salatnya, benar salatnya, maka yang lain akan ikut baik semuanya. Amalannya ikut baik, muamalah dengan manusia juga ikut baik, puasanya juga ikut baik, sedekahnya juga ikut baik. Itu kata kuncinya di dalam sholat itu. Nah, sedangkan waktu sholat kita ini hanyalah sangat sebentar. 25 tahun tadi itu tidak full masih. Cuma 4 jamnya saja per hari dalam 25 tahun itu. Jadi sangatlah minim. Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala dalam kitab Wabilus Sayyid, beliau mengatakan ada 2 keadaan manusia, sehingga di sini sebenarnya menegaskan apa yang kita sampaikan tadi, bahwa ada 2 keadaan manusia itu berdiri. Yang pertama adalah berdiri ketika sholat di dunia ya. Jadi ada 2 keadaan orang itu menghadap Allah, itu ada 2 keadaan. Ketika di dunia adalah ketika berdiri sholat menghadap Allah, itu adalah yang pertama. Yang kedua adalah keadaan berdiri di padang mahsyar di hari kiamat tadi. Yauma yaqumun nasu li rabbil alamin. Semuanya menunggu 50.000 tahun untuk hari peradilan itu. Jadi ada 2 pertemuan dengan Allah. Pertemuan di dunia adalah ketika kita sholat ya. Ketika kita sholat itu berarti kita menghadapkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti yang satunya adalah di alam akhirat, yaitu ketika hari pembangkitan. Ketika semuanya dibangkitkan dan dikumpulkan di padang mahsyar. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala beliau menegaskan, jika yang pertama dilakukan dengan sempurna dan baik, memberikan haknya, rukun-rukunnya, syarat-syaratnya, sunnah-sunnahnya dipenuhi semuanya, maka ini menentukan kebaikan pertemuan dia di waktu penantian nanti. Jadi berdiri di dunia kalau sempurna itu akan menjadi kebaikan waktu pertemuan dengan Robnya di padang mahsyar nanti. Sehingga tidak perlu menunggu lama pun dia merasa tidak begitu lama, merasa sebentar ya. Kemudian diberikan hal-hal yang menyenangkan, tidak sebagaimana orang-orang yang tidak taat. Semuanya muaranya kepada sholat. Jadi ada 2 kondisi berdiri. Berdiri di dunia dan berdiri di akhirat ketika pertemuannya. Dan pertemuan di dunia ini ada macam-macamnya derajatnya. Ada orang yang sholatnya apa? Melalaikan, tidak konsentrasi, yang penting sholat. Ada ini. Ini orang kelompok pertama.
Dan ini nanti mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tidak memberikan tumaninahnya, yang penting asal takbir, wus 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 wus, salam. Jadi yang dibaca yang tidak dipahami, tidak dicoba melatih dirinya untuk memahaminya. Yang penting asal bicara saja, asal melafalkan saja. Untuk membantu kekhusyuan itu baca pelan-pelan memang. Makanya tidak kita diminta untuk baca cepat-cepat. Misalnya kita membaca doa istiftah. Allahumma ba'id baini wa baina khotaya. Ya, ya Allah, jauhkanlah antara aku dan kesalahan-kesalahanku. Kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Sebagaimana kau jauhkan antara barat dan timur, antara timur dan barat. Nah itu kalau disampaikan enak. Nah itulah bentuk penghayatan sunat seperti itu. Jadi tidak hanya membaca tidak ada artinya itu, tidak ada. Harus pelan-pelan. Iya. Nah orang yang pertama ini adalah orang yang gampang lalai. Yang penting wes waktunya terlambat, doanya ngebut, salatnya ngebut, sempurna sudah kesalahannya itu. Ya, salahnya pokok kelirunya keliru kabeh pokoknya itu. Sudah waktunya asar, tadi sudah jam 3 azan. Ditunggu, oh iya kan azannya 5:30. Nanti aja 5:30 kurang 5 sholatnya. Tidak bisa seperti itu. Ini sudah masuk masa-masa kritis. Bahkan para ulama mengatakan kalau sengaja menunda waktu itu, maka dia mendapatkan dosa. Sholat dapat dosa yaitu. Dia sudah menunaikan tugasnya, tetapi ada dosa yang menyertainya. Nah, itu golongan yang pertama. Maka dia dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Ibnu Qayyim juga menyebutkan yang kedua adalah orang yang menjaga waktu-waktunya. Jadi sudah menjaga tepat waktu sholatnya lebih awal, ya. Karena ada hadis Nabi SAW yang menyebutkan ketika ada yang bertanya, ayu amalin ahabbu ilallah, maka kemudian apa amalan yang paling bagus di sisi Allah, yang paling dicintai oleh Allah? As-salatu ala waktiha, yaitu salat tepat pada waktunya, yaitu di awal waktunya, lebih tepatnya di awal waktunya. Maka ini ada orang kedua, orang yang menjaga waktu-waktunya, menjaga batasan-batasannya, kemudian menjaga rukun-rukunnya. Wudhunya juga dibahas, harus dijaga juga. Jadi sholat itu satu paket dengan wudhu. Wudhunya tidak boleh juga cepat-cepat. Maksud saya adalah berikan haknya setiap yang kita sudah bahas kemarin, ya. Pelan-pelan. Kadang kita menunaikan 1 kali, 2 kali. Yang lebih sering kita lakukan 3 kalinya, ya. Sudah ada yang mencoba 2 kali dalam wudhunya? Belum. Dicoba ya. 1 kali sudah ada yang mencoba. Kecuali sudah mau ukomat baru sekali itu. Jangan nunggu terpaksa ya. Tahun ini kerinan gitu ya, terlambat, sudah mau ikomah baru wudhunya sekali. Dengan alasan apa? Menjalankan sunnah Nabi SAW. Padahal terlambat memang ya. Enggak, ketika dalam waktu longgar 2 hari sekali atau 3 hari sekali, silakan dilaksanakan. Yang sekali aja dilakukan. Kemudian yang 2 kali, kadang yang kan afdol kan yang witir. Nabi mencontohkan ada 2 kali. Sudah kita ikuti, berniat mengikuti yang dilakukan Nabi 2 kali, itu adalah sudah amalan yang sangat bagus sekali sudah. Ya, jadi kita niatnya memang untuk itu. Jangan khawatir dengan kan yang lebih baik 3. Iya. Tapi apa yang lebih baik dari kita mengikuti yang sudah dicontohkan Nabi, kan begitu. Yang tidak boleh yang 4 kali, 10 kali, 100 kali, itu yang tidak boleh. Ya. Baik, orang yang kedua tadi adalah disebutkan orang yang menjaga wudhunya, menjaga waktu sholatnya, menjaga batasan-batasannya, rukun-rukunnya, ya. Namun dia tidak berusaha untuk fokus dalam sholat. Sudah menjaga itu semuanya. Jadi syarat untuk masuknya itu sudah dijaga semua. Rukun-rukunnya dijaga semuanya. Tetapi pikirannya tidak dijaga. Bukankah kita sudah digoda itu mulai doa istiftah itu kan sudah mulai godaan bertubi-tubi itu. Iya. Ada yang tidak pernah dapat godaan kecuali di rakaat kedua. Tidak ada.
Belum rukuk kita itu sudah godaan. Ya, istiftah kadang juga sudah mulai godaan, tidak fokus mikir pandangan kemana, ya, lihat ke sesuatu yang lainnya dan sebagainya. Kemudian mikir yang tidak harusnya dipikir di waktu sholat itu lo dipikir, ya kan? Iya, mikir motornya, ya, mikir kompornya, mikir cuciannya, ya. Makanya kalau sholat tidak usah sambil masak, tidak usah sambil nyuci pakaian misalnya. Itu nanti jadi sesuatu yang ini, mesin cuci yang bunyi-bunyi, gluduk misalnya. Enggak ini lagi sholatnya nanti, kan seperti itu. Dan setan itu pinter kok memang kan ya. Entah itu godaannya setan atau enggak, tapi kita dibuat terganggu dengan itu. Orang yang seperti ini nanti akan dihisab oleh Allah, yaitu mana dalam kondisi berapa lama dia fokus, berapa lama dia tidak. Itu akan dihisab. Jadi orang yang kedua. Adapun yang ketiga adalah orang yang menjaga batas-batasannya, sama dengan yang kedua tadi, tetapi bedanya dia fokus. Dia fokus dalam sholatnya. Ada godaan dia tepis, berusaha semaksimal mungkin, meskipun terkadang dia kalah dan sering kalah, tapi dia selalu berusaha mengatasinya. Maka kata Ibnu Qayyim, mukaffarun anha, maka dengan sholat itu dia diampuni dosa-dosanya. Dia diampuni dosa-dosanya. Orang yang tipe yang keempat, orang yang fokus. Orangnya fokus dan menjaga waktu, rukun-rukunnya, syarat dan sebagainya, terjaga semuanya, dan dia menghadirkan hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang keempat. Maka ini adalah orang yang total mendapatkan pahala. Yang terbaik adalah yang kelima, yaitu ketika sholatnya dia merasa seolah-olah Allah di hadapannya. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kalau kau tidak bisa menghadirkan itu, yakinlah bahwa Allah melihatmu. Ya, maka ini adalah bentuk muraqabah, bentuk merasa dalam pengawasan Allah. Ini adalah keadaan sholat yang paling sempurna. Kita di porsi yang mana? Maka bahasan kita adalah di sini, ya. Bahasan kita di sini adalah masalah sholat. Kita harus memperhatikan kesempurnaan sholat kita, karena dia adalah hal yang pertama kali dihisab di hari kiamat nanti. Kita sekarang masuk ke sejarah dulu, insya Allah 10 menit untuk sejarah sholat. Sholat itu, jamaah yang dimulakan oleh Allah, sudah ada sebelum disyariatkan kepada Nabi Muhammad SAW dan untuk umatnya. Seluruh nabi-nabi sebelumnya juga mendapatkan syariat untuk sholat. Tetapi yang berbeda mungkin adalah jumlahnya. Kita tidak tahu jumlahnya mereka berapa, kemudian gerakannya seperti apa. Ya, kita tidak diberitahukan. Waktunya apakah sama dengan kita, ada subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Maka itu tidak disampaikan kepada kita. Tetapi yang sampai kepada kita adalah banyak firman-firman Allah yang menegaskan para nabi sebelumnya adalah juga sholat seperti kita semuanya, hanya beda caranya dan sebagainya tadi. Tetapi mereka sholat, intinya itu. Syariat sholat sudah ada pada zaman Nabi sebelumnya. Sebagaimana Nabi Ibrahim dan Ismail setelah mendirikan Ka'bah. Waktu itu Nabi Ibrahim meninggalkan Ismail dan Hajar, ya, ibunya, di Mekah yang tidak ada orang di dalamnya di sana. Tidak ada siapapun di dalamnya. Saat itu Nabi Ibrahim berdoa, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi zar'in. Ya, biwadin ghairi zar'in inda baitikal muharram. Ya Allah, sungguhnya aku telah meninggalkan keluargaku di sebuah lembah yang tidak ada tanaman-tanaman di dalamnya, yaitu dekat Masjidil Haram, yaitu di Mekah saat ini, ya. Jadi kan diletakkan di sana, itu ditinggal di sana. Rabbana liyuqimus shalah. Itu doanya Ibrahim. Ya Allah, Rabb kami, jadikan mereka itu orang-orang yang ahli, yang gemar mendirikan salat. Ya, itu doanya Nabi Ibrahim setelah meninggalkan anaknya Ismail dan ibunya di situ sebatang kara. Rabbana liyuqimus shalah. Ya,
Ya Allah, jadikan mereka adalah orang-orang yang ahli dalam menegakkan sholat, mendirikan sholat. Tentu mendirikan ini bukan hanya sekedar mengerjakan sholat. Mendirikan sholat itu maksudnya menyempurnakan sholatnya. Itu doa Nabi Ibrahim. Jadi bukan menjadikan anak-anaknya pintar sholat, bisa sholat, enggak. Tetapi orang-orang yang ahli, orang-orang yang mampu menunaikan sholat dengan sempurna. Itu yang didoakan. Rabbana liyuqimus shalah faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim. Dan jadikan hati sebagian manusia di dunia ini nanti akan cenderung kepada Baitullahil Haram, sehingga cinta dengan Mekah. Oleh karenanya hingga saat ini kan tidak pernah ada ceritanya Mekah sepi. Dulu Nabi Ibrahim setelah meletakkan Ka'bah itu bingung, ya Allah gimana saya menyuruh manusia, tidak ada manusia di sini. Maka apa kata Allah sebagaimana di dalam firman-Nya, serukan saja, wa'adzin fin nasi bil hajj. Serukan saja wahai Ibrahim. Sudah, wa'adzin fin nasi bil hajj. Nanti kami yang akan memprosesnya. Yang penting kamu lakukan. Serukan saja, ngomong di padang pasir itu. Ya. Hajilah kalian ke sini, hajilah kalian ke sini, kurang lebih seperti itu. Ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amiq. Nanti orang-orang nanti pada berdatangan berbondong-bondong nanti semuanya ke Mekah ini. Ada yang jalan kaki, ada yang dengan tunggangannya, ya seperti kalau orang yang jauh saat ini menuju Mekah saat ini tentu dengan menggunakan pesawat. Kalau dulu dengan kapal, ada yang menggunakan onta dulu. Tapi sekarang sejak era modern maka sudah ada kendaraan kapal, ada bis, kemudian ada juga pesawat. Bahasan kita adalah doanya Nabi Ibrahim tadi apa? Liyuqimus shalah. Berarti Nabi Ibrahim sudah ada salat, ya. Demikian juga putranya Ismail. Di dalam firman Allah disebutkan, "Wadhkur fil kitabi Ismail." Wahai Muhammad, kisahkan, ceritakan apa yang di dalam Al-Quran itu tentang Ismail. Wadhkur fil kitabi Ismail innahu kana sadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya. Ya. Bahwasanya Nabi Ismail itu adalah orang yang selalu menepati janji kayak bapaknya. Ibrahim juga dipuji oleh Allah. Wa Ibrahim alladzi waffa. Ibrahim itu selalu menepati janji. Ini juga putranya Ismail disanjung oleh Allah. Innahu kana sadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya. Itu wahai Muhammad, sampaikan itu kalau Ismail itu putranya Ibrahim adalah orang yang selalu menunaikan janjinya. Oleh karenanya apa, ketika mau disembelih, dia sudah berjanji dia akan sabar. Oleh karenanya bilang kepada bapaknya waktu itu, kan dia tidak memberontak waktu mau disembelih. Dia tahu bapaknya nabi. Bapaknya Ibrahim itu adalah nabi. Maka dia pasrah karena mimpinya nabi itu pasti wahyu. Ismail tahu dengan itu karena sama-sama nabi. Oke lah kalau begitu saya akan pasrah, saya akan sabar. Buktinya apa? Ketika mau disembelih, Ismail mengatakan kepada bapaknya, satajiduni insyaallahu minas sabirin. Sembelih saja aku wahai ayahku. Kau akan mendapatiku sebagai orang-orang yang sabar. Di situ terlihat Ismail lari waktu mau disembelih, kan tidak. Pasrah. Dan itu terbukti shadiqul wa'di wa kana rasulan nabi, dan dia adalah seorang nabi dan rasul. Wa kana ya'muru ahlahu bis salati waz zakati wa kana ya'muru ahlahu bis salati waz zakati wa kana 'inda rabbih mardiyah. Dan Nabi Ismail senantiasa menyerukan kepada keluarganya untuk menunaikan salat, zakat, ya, sehingga dia menjadi orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi salat itu mengundang keridhaan Allah. Dan Ismail mengatakan, nah di sini disebutkan karena Ismail itu karena ya'muru ahlahu bis shalah. Dia selalu mengajak keluarganya untuk salat. Makanya kalau kita untuk anak-anak itu berapa usianya? Diajari salat usia 7 tahun. Nanti kalau 10 tahun sudah mulai membangkang berarti harus diberikan peringatan, kan seperti itu. Ya, ini yang dilakukan oleh
Ismail. Bahasan kita adalah Ismail juga sholat gitu ya. Ismail juga sholat. Ibrahim sholat, Ismail sholat. Nabi-nabi sebelumnya bagaimana? Seperti Syuaib. Syuaib juga begitu. Yang membuat kaumnya marah dengan Syuaib karena sholatnya itu. Orang-orang kaumnya mengatakan sebagaimana dalam firman Allah disebutkan, qalu ya Syuaib. Kaumnya itu marah dengan Syuaib. Hei Syuaib, as-salatuka ta'muruna, as-salatuka ta'muruka an natruka ma ya'budu abauna. Apakah salatmu itu memerintahkanmu agar kami meninggalkan sesembahan-sesembahan yang disembah oleh nenek moyang kami? Ya. Dan kami dilarang untuk bebas menggunakan harta kami semau kami. Ya, seperti itu. Jadi yang membuat orang risih, orang yang tidak mau sholat itu risih adalah dengan sholatnya Nabi Syuaib itu. Jadi Nabi Syuaib pun juga melakukan sholat. Dalam firman Allah itu ya, qalu ya Syuaib, as-salatuka ta'muruka ya an natruka ma ya'budu alihatuna, ma ya'budu abauna. Ya. Apakah salatmu itu meminta kami untuk meninggalkan persembahan kami kepada orang-orang yang dilakukan sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu kami. Demikian juga Nabi Musa. Nabi Musa alaihissalam ketika ada di mana itu di apa itu namanya? Bukit, ya. Nah, di Bukit Tursina itu ya. Disuruh lepas sandalnya karena ada menghampiri api itu. Fastami' lima yuha. Dengarkanlah dengan apa yang akan diwahyukan wahai Musa. Kemudian kata Allah di situ apa dalam firman-Nya? Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Kata Allah, wahai Musa, ya, innani anallah, sesungguhnya aku adalah Allah. La ilaha illa ana fa'budni. Tidak ada sesembahan yang patut disembah selain aku, maka sembahlah aku. Wa aqimis shalah, ini bahasan kita. Wa aqimis sholata li dzikri, dan dirikan salat agar kau selalu mengingatku. Itu perintah Allah kepada Musa. Wa aqimis sholata li dzikri. Nabi Isa salat atau tidak Nabi Isa? Salat. Waktu Nabi Isa itu di dalam gendongan masih bayi, yang dikenal dengan mukjizatnya Nabi Musa kan bisa bicara, ya. Apa yang disampaikan oleh Nabi Isa waktu itu, ya, karena waktu itu ada orang-orang yang menuduh ibunya itu melakukan perbuatan yang tidak baik sehingga melahirkan Isa ini. Jadi dianggap Isa ini adalah anak yang tidak baik gitu ya, hasil hubungan gelap seperti itu. Maka kemudian ibunya mengatakan, kalian jangan diam, karena ibunya diam. Waktu itu Maryam diam, puasa dia. Dia menunjuk, fa asyarat ilaihi, nunjuk ke Isa. Maksudnya adalah inginnya pesannya itu tanya langsung aja ke Isa. Mereka bingung, gimana kamu itu Maryam? Kok kami disuruh tanya ke bayi, apa bayi bisa ngomong begitu ya? Apa kata? Kemudian yang terjadi, Isa akhirnya berbicara, qala inni Abdullah, ya, inni Abdullah ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Sesungguhnya aku adalah hamba Allah, bukan Tuhan. Isa katakan waktu bayi itu, inni Abdullah, aku adalah hambanya Allah. Ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Allah menurunkan aku nanti kitab, yaitu kitab Injil nanti. Ya, wa ja'alani nabiyya, dan nanti aku akan menjadi seorang nabi. Allah menjadikanku seorang nabi. Wa ja'alani mubarakan aynama kuntu. Dan nanti Allah akan menjadikan keberadaanku dimanapun, orang pasti akan senang dengan keberadaanku itu. Wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Dan Allah memerintahkanku untuk menjaga salat, untuk menunaikan zakat selama aku hidup. Wa barrom biwalidati, berikutnya, dan juga agar aku mengabdi kepada orang tuaku. Subhanallah. Apa tadi yang disampaikan? Wa ausoni bis sholati waz zakat. Allah perintahkan aku untuk salat dan zakat. Terlalu banyak bukti-bukti di dalam firman Allah bahwa nabi-nabi sebelum kita, Nabi Muhammad SAW, semuanya juga melakukan ibadah salat. Hanya saja salatnya tidak diketahui bagaimana caranya, ya. Waktunya juga tidak disampaikan kepada kita. Dulu
Kemudian lantas bagaimana dengan sholat kita yang 5 waktu ini? Apakah pertama kali langsung turun seperti itu? Ternyata tidak. Pada awalnya ya yang diwajibkan adalah sholat malam dulu. Sholat malam. Jadi dulu belum ada sewaktu masih di Mekah sebelum hijrah ini ya, sebelum Isra Mi'raj. Ya, itu perintahnya adalah turun ayat ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu awin qus minhu qalila nisfahu awin qus minhu qalila aw zid alaihi waratil qur'ana ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Ya, wahai orang yang berselimut ya, qumil laila illa qalila, bangunkan di malam hari itu, dirikan sholat ya, lakukan qiyamul lail sepanjang malam ya, qumil laila illa qalila, lakukan ya, lakukan sholat di malam hari, nisfahu awin qus minhu qalila, separuhnya atau kurang sedikit dari itu. Jadi ini yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dan juga dilakukan oleh para sahabat, mengikuti ini awalnya sampai kemudian turun ayat di dalam Muzammil juga ya, setelah mereka melakukan 1 tahun lamanya menjalankan ibadah sholat malam. Jadi yang diwajibkan pertama kali adalah sholat malam saja ya. Kemudian turunlah ayat yang di Muzammil juga, setelah 1 tahun baru turun ayat yang menyebutkan inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thulutsil laili wa nisfahu wa thulutsah wa ta'ifatun minal ladina ma'ak, yang artinya adalah sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu berdiri atau salat kurang dari 2/3 malam atau 1/2 malam atau 1/3-nya. Demikian juga segolongan dari orang-orang yang bersama kamu, berarti para sahabat juga mengikutinya. Dilihat memang oleh Allah selama setahun melakukan itu. Barulah setelah itu ada perintah sholat 5 waktu ketika Isra Mi'raj. Isra Mi'raj itu di langit yang ke-7 ya, perintah sholat itu disampaikan oleh Allah kepada Rasulnya langsung, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang waktu pertama kali yang diwajibkan adalah sholat 50 kali, 50 rakaat, 50 rakaat perintahnya awal. Kemudian akhirnya turun, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam turun menemui Nabi Musa. Nabi Musa akhirnya bertanya, wahai Muhammad, apa yang diperintahkan oleh Allah, apa yang diwajibkan oleh Allah kepadamu? Sholat 50 rakaat. Maka kata Nabi Musa, is'al at-takhfif, mintalah untuk diringankan. Kembalilah, kembalilah kepada Allah dan mintalah untuk diringankan. Ya. Karena Nabi Musa tahu, saya dulu melakukan itu, ya. Itu Israel tidak mau menuruti itu, ya. Akhirnya Nabi Muhammad minta ke Allah, ya Allah, minta keringanan. Akhirnya Allah turunkan perintah 5 waktu saja. 5 waktu saja, ya. 5 waktu saja. Kemudian setelah itu turun lagi ke Musa, wahai Musa, saya sudah mendapatkan keringanan menjadi 5 waktu sholatnya. Maka kata Musa, minta kurangi lagi, karena dulu kaumku menjalankan 5 waktu tidak mau, 2 itu aja tidak mau. Nah, itu kaumnya Nabi Musa itu, ya. Susah tunduk patuh dengan perintahnya Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya Nabi Muhammad SAW diminta untuk 5 hal itu. 5 rakaat itu diminta naik lagi ke atas untuk dikurangi, tetapi setelah itu Nabi Muhammad mengatakan, saya sungguh sudah malu karena 5 itu sudah paling bagus, kata Allah Subhanahu Wa Taala. 5 itu setiap waktunya itu dikalikan 10 kali lipat. Jadi sama dengan 5 tetapi sama dengan 50 pahalanya. Itu rahmat dari Allah untuk kita ini semuanya. Maka ini adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi itu singkat cerita dari sejarah tentang sholat 5 waktu ini. Adapun berikutnya, bagaimana dengan kiblatnya? Maka kiblatnya itu awalnya adalah ke Baitul Maqdis, ke arah Syam, ke arah Palestina, dari bahasa sekarang ke Baitul Maqdis ya, ke arah Palestina. Oleh karenanya dulu waktu Nabi masih di
Mekah belum hijrah, itu sholatnya selalu di antara Hajar Aswad dengan Ruknul Yamani, sehingga dia kalau beliau sholatnya menghadap situ, dia juga kena Ka'bah, nyampe juga ke Baitul Maqdis. Jadi arahnya pas ke Baitul Maqdis. Tetapi ketika sudah hijrah, ada perintah setelah itu 16 bulan setelah hijrah. Jadi kurang lebih 1,5 tahun setelah sudah di Medina, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu ada perintah turun untuk merubah kiblat. Waktu itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sedang sholat di Masjid Banu Salim, ya, di Banu Salimah, di Banu Salimah yang sekarang ini dikenal dengan, kalau di Madinah sekarang ada namanya Masjid Kiblatain. Ada masjid itu 2 kiblat, utara dan selatan. Karena awalnya menghadap utara, kemudian menghadap ke selatan. Karena Mekah itu ada di selatannya Madinah, seperti itu. Ya, ada di situ. Kalau dari Masjid Kuba itu kurang lebih sama-sama di Madinah, kurang lebih 7 kiloan. Oleh karenanya begini, pertama kali di situ waktu sholat zuhur, saat itu Nabi SAW sedang berziarah, ada orang meninggal, menziarahi ke sana. Datanglah waktu sholat zuhur, kemudian ketika di waktu rakaat kedua sudah selesai, saat itu ada turun wahyu untuk mengalihkan kiblat. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Turun ayat itu. Palingkan wajahmu wahai Muhammad ke arah Masjidil Haram, ke Ka'bah. Jadi akhirnya beliau dan makmum semuanya kemudian berbalik arah ke arah sebaliknya. Dan itu terjadi di waktu zuhur di Masjid Kiblatain, Masjid Banu Salimah ini, ya, zuhur ini. Maka ini adalah pertama kali perubahan kiblat. Baru Nabi SAW setelah itu pulang ke Masjid Nabawi, melakukan perjalanan pulang ke rumahnya, kan rumahnya di situ, di Masjid Nabawi situ. Nah, sholat asarnya di situ, barulah sholat pertama kali dengan menghadap ke arah Ka'bah itu di Masjid Nabawi pertama kali ya di asarnya itu. Jadi zuhurnya di mana tadi? Di Masjid Kiblatain, ya, di Masjid Banu Salimah namanya. Kemudian asarnya pulang dan sholat di Masjid Nabawi, dan itu adalah sholat pertama kali di Masjid Nabawi yang menghadap ke arah Masjidil Haram. Kemudian besoknya ada orang di Masjid Kuba, masih di lingkup Madinah. Masjid Kuba itu kalau dari Madinah perjalanan 8 kiloan, mungkin butuh perjalanan berjam-jam lah ke sana. Nah, yang ada jamaah di sholat asar tadi di Masjid Nabawi itu sudah menghadap ke Masjidil Haram. Kemudian waktu subuh dia sholat di Masjid Kuba, melihat orang-orang sedang sholat. Kemudian sedang sholat, orang ini menyampaikan, sesungguhnya aku bersaksi, kemarin saya mendapatkan berita bahwasanya, dan aku mengikuti wahyu yang turun dari Nabi SAW bahwa kiblat sudah berubah ke arah Masjidil Haram. Akhirnya mereka waktu sholat subuh itu langsung berubah arah. Jadi boleh bergerak untuk kebutuhan, boleh sholat itu, ya. Misalnya sama ketika kita tidak tahu sholatnya kiblatnya kemana, misalnya sedang di gunung atau di mana atau di perjalanan. Kemudian pas ada orang lewat, ngadepe nang kiri mas misalnya, segera berbalik. Jangan dimarahi, aku sembahyang, jangan diajak ngomong. Enggak, langsung segera berbalik. Boleh itu, tidak membatalkan sholat. Sama dengan yang dilakukan oleh para sahabat waktu itu. Dan dilakukan Nabi langsung waktu itu. Ya, di sholat zuhur, kemudian sholat asar itu pertama kali di Madinah. Yang diajak bicara jamaah itu adalah di Masjid Kuba waktu subuh. Nah, akhirnya pindah ke arah Ka'bah. Kita sekarang masuk ke itu sejarahnya, ya. Sekarang masuk ke bahasan inti kita adalah keutamaan sholat. Keutamaan sholat itu sangat banyak. Sesungguhnya kalau kita mengenal manfaat atau apa yang kita peroleh dengan menjaga sholat misalnya, maka kita akan bersemangat. Kalau kau lewat sini, kau melakukan ini, kau dapat ini dan ini, maka kita akan semangat. Maka itulah kita saat ini perlu mengenal keutamaan sholat itu. Yang sesungguhnya sangat banyak sekali, kalau dikumpulkan mungkin lebih dari 30. Tetapi kita akan singkat saja. Yang pertama adalah, sholat itu adalah cahaya. Yang pertama, keutamaan sholat adalah cahaya. Ya, cahaya untuk manusia. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan,
Man yuhafidhu 'alaiha, barang siapa yang menjaga salatnya. Nah, man hafadhu 'alaiha kanat lahu nurun, maka dia akan mendapatkan cahaya. Wa najatan minan nar, dan juga mendapatkan keselamatan dari api neraka pada hari kiamat. Di dalam sabdanya Nabi yang lain disebutkan juga was-shalatu nurun. Salat itu adalah cahaya. Apa maksudnya cahaya ini? Cahaya di mana? Cahaya di dunia, cahaya di alam barzakh, cahaya pada hari kebangkitan, dan cahaya pada di sirat di hari kiamat nanti. Yang pertama adalah cahaya di waktu kehidupan. Orang yang menjaga salatnya, dia akan menunaikan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia akan merasa nyaman dengan itu. Dia akan merasa tenang dengan salat itu. Bahkan Nabi SAW mengatakan wa ju'alatis salatu qurrata aini. Allah menjadikan salat itu sesuatu yang menenangkan hatiku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya beliau paling sering itu kalau ada Bilal arihna bis shalah. Ayo Bilal, segera azan dan kita salat. Itu karena itu menenangkan pikiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, menenangkan hatinya beliau sallallahu alaihi wasallam, termasuk kita semuanya. Dan ini adalah menjadi sesuatu yang menerangi diri kita. Bahkan ada orang-orang dulu, bahkan orang wanita-wanita salaf terdahulu, mereka itu menghiasi dirinya dengan sholat memang. Jadi bukan dengan bedak, bukan dengan lipstik, ya. Itu bisa, tetapi untuk cahaya dalam diri itu berbeda dengan kecantikan yang ada pada diri seorang makhluk Allah itu, ya. Maka orang-orang dulu banyak melanggengkan sholatnya, menjaga sholatnya, untuk memang akan muncul kecantikan pada dirinya, menyenangkan dilihat orang lain. Karena orang yang menjaga sholatnya, sholat malamnya, sholat rawatibnya, maka wajahnya akan bersinar. Seperti ada cahaya, bisa terlihat di situ, ya, bisa terlihat di situ. Ada sebuah hadis tapi maudhu, hadisnya palsu, tetapi secara makna ada yang membenarkannya, yaitu man kasurat sholatu hasuna wajuhu. Barang siapa yang banyak sholatnya, wajahnya akan bersinar, wajahnya akan membaik. Tapi itu adalah hadis palsu, ya. Namun secara makna ada kebenaran di dalamnya. Kemudian sholat itu di dunia apa pentingnya? Menjadi sesuatu yang membimbing kita. Ya, sholat cahaya di dunia itu adalah cahaya yang membimbing kita untuk tidak masuk kepada kemaksiatan. Sebagaimana inna salata tanha 'anil fakhsya'i wal munkar. Kalau salat itu ditunaikan dengan baik, maka cahaya salat itu akan mendorong pelakunya, mendorong orang yang menjaganya itu untuk selalu dalam kebaikan dan menghindari kemaksiatan. Dia akan selalu menjaga diri, menjaga kemuliaannya. Kalau sudah ada di kemaksiatan, dia segera keluar dari kemaksiatan itu. Dia segera bangkit. Ya. Berikutnya adalah cahaya di mana lagi? Di alam kubur. Alam kubur, lahiriah, batiniah itu hukum dasarnya gelap. Secara lahiriah, karena memang sudah terlihat tidak ada lampu di dalam tanah itu. Tetapi kalau secara batiniah, maka memang Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan sifat tentang kuburan itu memang gelap. Waktu itu pernah dengar cerita ada wanita yang berkulit hitam, sudah tua renta, tapi biasa menyapu di Masjid Nabawi. Kemudian meninggal, Nabi tidak tahu ini mana si fulana kok tidak ada. Dia sudah meninggal tadi malam, sudah dimakamkan. Antarkan aku ke kuburannya. Ya, akhirnya diantarkan. Kemudian sholat di samping kuburannya itu, ya, di samping kuburannya sholat mendoakan dia. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna hadhil kubur, sesungguhnya kuburan-kuburan ini semuanya mamlu'ah muzlimah, semuanya penuh dengan kegelapan, semuanya gelap. Wallahu yunawwiruha bisolati, dan Allah memberikan cahaya kepada kuburan-kuburan ini yang gelap ini dengan doaku ketika aku ke sana. Artinya apa? Di situ secara lahir maupun secara batin, memang alam kubur itu memang penuh dengan kegelapan. Hukum asalnya seperti itu. Kecuali bagi orang yang menjaga sholatnya. Menjaga sholatnya nanti akan diberikan cahaya yang terang di dalamnya. Orang bisa menjadi betah tinggal di sana sambil menunggu penantian yang lama. Tidak tahu kita kiamat itu berapa ribu tahun lagi, berapa juta tahun lagi, kita tidak ada yang tahu.
Dan di situ diberikan fasilitas yang luar biasa, diberikan teman yang menemani, sosok manusia yang membuat orang itu nyaman bicara dengannya. Itu adalah wujud amal kita nanti di alam kubur. Nah, sholat kita itu menjadi cahayanya di situ. Semakin terjaga sholat kita, cahayanya semakin terang di dalamnya. Berikutnya adalah cahaya di mana lagi? Cahaya nanti ketika sudah hari kebangkitan, di sirat, di jembatan. Di jembatan itu semuanya membutuhkan cahaya untuk menuju tempat tujuannya. Ya, maka orang-orang mukmin, orang-orang beriman diberikan oleh Allah cahaya, dan cahaya yang paling utama adalah cahaya dari sholat itu. Karena ibadah yang paling utama adalah ibadah sholat, maka cahaya paling besar itu adalah cahaya dari sholatnya. Ya, yauma taral mu'minina wal mu'minati yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim. Ya, saat itu orang-orang yang beriman ya membawa cahaya di tangan kanannya, di depannya, cahayanya ada ya. Yas'a baina aydihim wa bi aymanihim. Ya. Adapun orang-orang yang tidak mau sholat, orang-orang kafir, orang-orang munafik, mereka meminta kepada orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang beriman, tolonglah kami berikan cahayamu, ya. Yauma yaqulul munafiquna wal munafiqatu lil ladzina amanu nzuruna, wahai orang yang beriman, tunggu kami, berikan cahaya kalian itu berikan kepada kami. Kemudian setelah itu apa? Faduriba bainahum bisuril lahu bab. Allah kemudian langsung tutup pintu, berikan dinding yang besar antara orang yang munafik, orang kafir dengan orang yang beriman. Orang beriman dengan cahayanya bisa menembus surga. Orang yang munafik yang menipu Allah, yang membohongi, mendustai kaum mukminin di dunianya, ditutup oleh Allah sehingga tidak bisa melihat cahayanya orang-orang yang beriman. Maka itu dibutuhkan cahaya saat itu untuk mengantarkan ke surganya. Itulah yang dimaksud dengan cahaya. Ya, jadi cahaya di sini cahaya secara umum, cahaya di dunia, cahaya di alam barzakh, dan cahaya di waktu di sirat nanti itu. Nah, kemudian ya ada 5 menit lagi. Berikutnya tadi kita sudah sebutkan bahwa sholat itu menjadi amalan utama yang dihisab pertama kali. Ya. Dan selain itu dia adalah wasiat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wasiat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika di waktu sakaratul maut, Nabi bernasihat terus, as-salata, 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 diulang terus, jaga solatnya sampai suaranya lirih-lirih, sampai tidak terdengar lagi suaranya tapi masih ada gerakan-gerakan. Itu ucapannya adalah as-salat, jaga solatnya. Itu pesannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka siapa yang mengaku cinta sama nabinya, jaga sholatnya. Dan kita memohon kepada Allah untuk hal ini agar bisa menjaga sholat kita. Nah, kemudian dia adalah ibadah yang agung setelah syahadat. Ibadah yang agung setelah syahadat dan menjadi pondasi. Oleh karenanya setelah syahadat pembuktiannya adalah sholat. Kalau hanya syahadat secara lisan tidak sholat, belum terbukti keimanannya. Keimanan itu ya dengan sholat itu pembuktiannya. Ya, seperti itu. Nah, ya. Kemudian jemaah dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salat itu keutamaan lainnya adalah sebagai penghapus dosa dan keburukan. Salat itu adalah sebagai penghapus dosa dan keburukan. As-shalawatul khams wal jum'ah ilal jum'ah dan seterusnya mukaffaratun ma bainahunna, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza istanabal kabair. Bahwa salat 5 waktu itu adalah sebagai penghapus dosa, kecuali dosa yang besar. Maka dosa yang besar itu hanya bisa dilakukan dengan taubat dan nasuha. Berikutnya adalah salat mengangkat derajat seseorang. Mengangkat derajat seseorang. Ini yang kita sudah sebutkan waktu bab wudu, dan ini bergandeng dengan kesempurnaan wudu, ya. Bergandeng dengan kesempurnaan wudu. Nah,
Ya. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza tawaddaa ahadukum," kalau seorang di antara kalian berwudu, fa ahsanal wudu, kemudian menyempurnakan, memperbagus wudunya. Ini syaratnya. Summa kharaja ila sholati, lalu baru ia berangkat menuju masjid untuk sholat. Lam yarfa' qadamahul yumna illa kataballahu azza wa jalla lahu hasanah. Tidaklah ia melangkahkan kaki kanannya kecuali Allah menaikkan derajatnya dengan satu langkah kaki kanannya aja. Semakin banyak langkahnya, semakin banyak kemuliaan yang diberikan oleh Allah. Walam yadha' qadamahul yusra, tidaklah dia meletakkan kaki kirinya, melangkahkan kaki kirinya, illa hattallahu azza wa jalla an sayyi'atah, kecuali Allah pasti akan menghapuskan dosanya, satu dosa dengan satu langkah kaki itu. Subhanallah. Tapi syaratnya apa tadi? Wudunya sempurna dan di rumah. Dan ini untuk menyemangati kita semuanya, yang laki-laki khususnya kalau mau ke masjid, ini adalah di antara adabnya. Wudu di rumah, perbaiki wudunya, tidak buru-buru, ya. Perbaiki wudunya, diberikan hak-haknya, kemudian kita berjalan kaki, ya, ke masjid. Berjalan kaki selama masjidnya dekat, ya. Ya, kalau terlalu jauh ya silakan dengan kendaraan, tidak apa-apa. Tapi kalau masjid sekarang ini dekat di mana-mana, jalan kaki. Itu langkah kanannya meninggikan satu derajat, langkah kirinya menghapuskan dosa. Syaratnya wudunya sempurna, ya. Ya, jadi karena waktunya sudah habis, saya rasa itu saja untuk keutamaan-keutamaan dari sekian banyak keutamaan. Yang paling penting di antara ini tadi adalah as-sholatu nurun. Salat itu cahaya. Saat ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita diberikan oleh Allah modal berupa kehidupan saat ini. Kita diberikan kehidupan, kita diberikan jasad, diberikan jiwa, diberikan anggota tubuh, diberikan harta, kemampuan untuk berpikir, kemampuan untuk berkomunikasi dengan baik. Itu semuanya modal. Modalnya itu mau diapakan? Mau digunakan untuk belanja, atau membeli tiket ke surga, atau untuk membeli tiket ke neraka. Itu semuanya tergantung kita. Dan tentunya kita memohon pertolongan kepada Allah agar kita bisa menggunakan modal kehidupan kita ini untuk membeli tiket surganya. Dan karena itu nanti kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Tidak ada semuanya yang sia-sia, semuanya ada tujuannya. Maka setelah kita mempelajari tentang keutamaan sholat ini, ya semoga ini bisa membangkitkan kita untuk bersemangat memperbaiki sholat kita, ya, memperbaiki sholat kita. Dan nanti kita akan belajar ini, memang mengulang kembali. Mungkin semuanya sudah mengenal sholat, tapi kita nanti akan belajar satu persatu nanti. Takbir itu seperti apa toh? Doanya apa saja? Artinya apa? Nanti kita perlahan-lahan ini, karena kita ini adalah ibadah yang paling pertama yang dihisab, maka mungkin kita banyak pertemuan tentang sholat. Semoga kalau bosan nanti meminta pertolongan kepada Allah agar dihilangkan kebosanannya, karena ini untuk modal kita semuanya. Kita memperbaiki kualitas sholat kita bersama-sama dengan ini. Pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang kekhusyuan insyaallah dan adab-adab ke masjid, adab-adab sholat. Kita kupas tuntas itu dulu, baru kita membahas tentang sholat dari takbiratul ihram, ya. Jadi nanti perjalanan kita panjang. Nanti belum takbir sampai taslim itu berapa pertemuan sendiri nanti itu. Kalau sudah fix prakteknya bagaimana, kita praktekkan. Nanti ada prakteknya tentunya. Kemudian bagaimana dengan sholat-sholat? Ada sholat witir, sholat qiyamul lail, ada sholat gerhana, ada sholat gerhana bulan, gerhana matahari, dan sebagainya. Kita akan pelajari semuanya. Sholat Idul Fitri dan sebagainya. Doanya apa? Jadi banyak pertemuan kita tentang sholat nanti. Mungkin nanti sekali-kali kita isi dengan kajian tematik lagi mungkin, tapi sekali saja kemudian kembali lagi ke sholat. Karena bab yang paling penting yang kita fokuskan adalah masalah sholat ini insyaallah ta'ala, ya. Semoga Allah berikan kita kemudahan untuk mempelajari ini semuanya. Nah, hadza wallahu ta'ala alam bisawab. Ya, semoga hari ini bermanfaat untuk kita semuanya. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Kita memohon kepada Allah agar diberikan ilmu yang bermanfaat, dan kita memohon perlindungan dari Allah agar dijauhkan dari ilmu yang tidak bermanfaat untuk kita semua. Wallahu ta'ala bishawab. Kita tutup dengan kafaratul majlis.
Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Pertanyaannya tunda berikutnya aja ya. Nah, nanti dikumpulkan di situ aja. Soalnya besok materinya tidak banyak insyaallah. Ya. Kita sekarang menikmati hidangan yang ada insyaallah. Ya, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Donasi dakwah Malang Mengaji. Ayo, ambil bagian untuk dakwah melalui rekening berikut ini bersama umat berbagi manfaat.